saya mengasihkan mobil dinas ke rumah dinas karena saya percuma duduk sebagai pejabat wakil bupati, pejabat publik, tapi saya tidak dilibatkan dalam hal apapun. Nah kan sekarang juga lagi rame nih perbincangan mengenai soal sikap wakil Bupati Kuningan yang menyerahkan kunci mobil dinasnya. Nah berhubung saya juga dapat dapat informasi dari dari apa sih sosial media itu di Facebook Aparhan sendiri tuh kan Aparhan langsung memberi tanggapan sendiri mengenai kasus ini. Terus apa pendapat Aparhan mengenai hal tersebut selaku mahasiswa dan juga anak muda yang melek politik? Saya di Pilkada 2018, saya akuin saya milih Acep Ridho ya, Ya. gitu waktu itu. Nyesel itu tidak gitu, tapi kecewa iya gitu kan. Nyesel tidak saya milih itu, tapi kecewa iya. Kecewa karena Bentar dulu ya. Jadi gini. kamu apa? Jadi begini. Semoga aja sikap Wakil Bupati Kuningan menyerahkan mobil dinasnya dan rumah dinasnya itu sebagai lelucon aja dah gitu ya, bercandaan kayak gitu. Semoga aja gitu ya, semoga aja. Yang kita harapkan seperti itu ya. Ya, semoga yang diharapkan seperti itu karena Kuningan itu ya membutuhkan pemimpin atau figur yang emang bisa membangun Kabupaten Kuningan jadi lebih baik gitu. Tapi saya akan memberikan perspektif dan pendapat mengenai hal ini. Jadi mengenai sikap kondisi disharmonisasi antara wakil bupati dan bupati ya, Bupati Kuningan. Ini bagian fenomena politik barulah terbarukan di Kabupaten Kuningan yang emang cukup menarik. Ini sebagai diskursus pembahasan menarik lah buat saya dan rekan-rekan mengenai hal ini. Jadi begini, mengenai sikap wakil bupati, saya berpendapat bahwa sikap wakil bupati seperti itu tuh kalau dianalisis dari teori resistensi ya, jadi wakil bupati itu bersikap seperti itu sebagai bentuk perlawanan terhadap situasi dan kondisi yang dia rasakan. Karena begini, wakil bupati kan sebagai pejabat publik, pejabat politik ya kan di daerah kayak gitu. Nah, jadi ada satu teori dari Zubir mengatakan bahwa seseorang, individu atau kelompok yang melakukan perlawanan itu dipengaruhi beberapa faktor. Bisa jadi ada kondisi dia frustasi, terus dia merasa tidak nyaman, atau dia kurang mendapatkan keadilan dari kondisi yang dia rasakan, sehingga dia dari keresahan yang dia rasakan dia melakukan perlawanan nih. Ya kan dari statement dan narasi yang dibangun wakil bupati kan, kalau yang saya baca dari surat kabar itu, dia merasa tidak dianggap oleh bupati sebagai sebagai wakil dan mitra kerjanya seperti itu, sehingga dia melakukan bentuk perlawanan nih. Saya mengasihkan mobil dinas ke rumah dinas karena saya percuma duduk sebagai pejabat wakil bupati, pejabat publik, tapi saya tidak dilibatkan dalam hal apapun. Tapi itu salah satunya. Tapi saya paham dan saya meyakini bahwa dalam politik itu tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah direncanakan dalam politik itu. Semuanya bisa direncanakan. Kita hanya bisa menerka-nerka, dan mungkin saya hanya bisa memberikan pendapat dan analisis permukaan saja karena saya belum paham betul nih mengenai fenomena yang terjadi di Kuningan ini. Jadi begini ya, mengenai sikap wakil bupati itu ya intinya mah tidak mencerminkan sebagai pejabat publik dan pejabat politik gitu ya. Dan mungkin ini ada keterkaitan dengan pilkada nanti di Kuningan gitu.
kalau misalkan membaca peta politik, rasanya ini dua figur Kuningan ini berlomba atau berusaha ingin menjadi Kuningan satu kayak gitu ya kan. Ya mungkin kayak gitu, tapi eh, ya ini kan asumsi ya dan pendapat analisis permukaan saja gitu kan. Kita nggak tahu kedepannya bakal seperti apa, proyeksi kedepannya bakal seperti apa. Cuman begini, dalam politik itu banyak hal yang emang tidak bisa kita apa ya menerka dan tebak begitu saja, karena banyak trik-trik politik dalam politik itu. Karena politik itu gimana ya, emang di satu sisi bisa dikatakan baik dan di satu sisi orang yang mengatakan buruk itu ya wajar-wajar aja, karena dia menilai dari perspektif yang berbeda. Karena mungkin dari pengalaman dia bahwa politik itu berkaitan dengan hal yang licik, picik dan penuh intrik kayak gitu kan. Ya mungkin aja itu bagian dari strategi dia kayak gitu kan, untuk meningkatkan popularitas atau rating, elektabilitas dan ini sebagainya lah, seperti itu. Cuman begini ya, daripada bersikap seperti itu, mending mengurusi hal-hal yang lebih substantif dan fundamental di Kuningan ini. Contohnya Kuningan mendapat predikat termiskin loh di Jawa Barat. Memalukan tidak? Ya memalukan. Saya miris sekali kayak gitu ya. Sebagai selaku warga Ya warga Kuningan gitu kan, pituin Kuningan, saya lahir di Cirebon ya, cuman tinggal di Kuningan. Apa ya, sekolah di Kuningan, minum di Kuningan kayak gitu kan, berjalan di Kuningan gitu ya. Ya malu kayak gitu ya, kayak gitu. Cuman kita jangan sampai terbatasi pikiran kita oleh predikat termiskin. Kita harusnya itu jadiin motivasi gitu. Iya, berpacu. Wah, Kuningan termiskin, kita harus jadi nomor satu nih nanti kayak gitu kan. Dan untuk menjadi nomor satu itu perlu usaha dan pengorbanan yang besar juga, terutama dari pemimpin daerahnya, para birokrasinya, stakeholder lainnya harus bekerja sama. Cuman dalam politik itu tidak sesederhana itu, ada banyak kepentingan di dalamnya, apalagi dalam birokrasi ya kan. Kalau mungkin di para mahasiswa ilmu politik dikenal dengan politisasi birokrasi, banyak kepentingan di birokrasi itu. Tidak semudah itulah. Saya memaklumi bahwa kerja bupati dan wakil bupati itu sangat berat kayak gitu ya. Untuk ya mengurusi diri sendiri saja berat, apalagi nih mengurusi Kuningan dengan 1 juta lebih penduduk Kuningan ini ya gitu kan. Pasti sangat berat lah kayak gitu, apalagi dari lawan-lawan politiknya kayak gitu. Cuman mudah-mudahan aja kayak gitu ya, bupati dan wakil bupati segera harmonis lagi membangun Kuningan sesuai dengan visi misinya, Kinungan Pinunjulnya, menciptakan pemimpin yang nusa jati kayak gitu, nusa jati. Jadi harus sajati oge pemimpin-pemimpin di Kuningan, bahwa tokoh-tokoh di Kuningan untuk membangun Kuningan harus seperti itu. Karena kita juga sebagai pemuda harusnya mendukung setiap program dan kegiatan yang ada di Kabupaten Kuningan, dalam tanda kutip baik kayak gitu kan, untuk membangun Kuningan seperti itu. Jadi mengenai hal itu saya beranggapan saya kecewa dengan sikap wakil bupati dengan seperti itu. Tapi saya tidak menyalahkan ke satu pihak, tapi mungkin dia seperti itu karena ada faktor lain gitu. Mungkin bapak bupatinya juga kurang perhatian atau kurang merangkul partner kerjanya kayak gitu kan. Kan ada beberapa fungsi ya kan, seperti fungsi tributif, terus fungsi delegatif, mandat dan lain sebagainya. Dan mungkin itu kan normatif sifatnya ya kayak gitu. Cuman situasi dan kondisinya kita nggak tahu gitu. Cuman yang saya sayangkan, bupati dan wakil bupati dari partai yang sama, terus menjabat sebagai kepala daerah, sebagai pemimpin daerah dan figur Kuningan loh, ini loh figur Kuningan nomor satu ya gitu kan. Orang lain melihat Kuningan tuh bukan Kuningannya dulu, tapi bupatinya, pemimpinnya dulu kayak gitunya. Jadi ya
miris lah kayak gitu, saya kecewa. Mudah-mudahan hal ini sebagai lelucon aja lah kayak gitunya. Jadi nggak serius-serius amat lah sikap bupati seperti itu tuh, semoga ini bercanda aja kayak gitu, bercanda. Cuman ya ngeprank ya gitu, cuman ya keterlaluan kalau misalnya ngepranknya cara seperti itu, ya kasihan juga masyarakat Kuningan kayak gitu. Masyarakat Kuningan sekarang lagi berjuang melawan covid, kemiskinan, terus masalah hidup kayak gitunya. Jadi ya udahlah, mending semuanya bekerja sama membangun Kuningan yang lebih baik gitu aja. Lanjut ya, Ya. menanggapi tadi tanggapan soal A yang mengenai Wagub itu, solusi buat permasalahan ini tuh mungkin dari si A ada. Solusinya mungkin gini, mungkin sudah bukan hal yang asing lagi bahwa Wagub itu putra dari tokoh Kuningannya, mantan Bupati Kuningan loh, yang memecahkan rekor dan mitos Kuningan. Yang jadi pemimpin di Kuningan itu nggak bisa 2 periode, sedangkan ayahanda Kang Rido itu mampu loh 2 periode memimpin Kuningan, memecahkan mitos di Kabupaten Kuningan. Dan dia, Pak Aang ini, jadi figur dan tokoh masyarakat Kuningan, sudah dinobatkan sebagai bapak pembangunan Kuningan, sehingga tentunya dia memiliki kebijaksanaan sebagai orang tua, pengalaman, pengetahuan, dan lain sebagainya. Solusinya sih melakukan komunikasi politik. Kalau yang saya baca sih dari dari buku tentang teori komunikasi politik sih, ada yang dinamakan komunikasi politik antar aktor. Nah, itu mungkin jadi solusi. Jadi antar aktor yang berseteru nih, antara bupati dan wakil bupati, harus berkomunikasi, mencari solusi dengan melibatkan pihak-pihak lain yang bisa menjadi penengah atau orang ketiga, seperti itu. Saya mempertanyakan posisi DPRD Kabupaten Kuningan ini sebagai representatif rakyat masyarakat Kuningan loh. Harusnya memberikan suatu sikap yang tegas mengenai hal seperti ini kayak gitu. Sikap yang tegas yang memang bisa memecahkan masalah kayak gitu, agar disharmonisasi antara bupati dan wakil bupati cepat terselesaikan, keduanya bisa harmonis lagi bekerja demi Kuningan, menuangkan ide dan gagasannya untuk Kuningan. Intinya kesampingkan dulu lah masalah kepentingan politik, bahwa ada nafsu politik ya kan yang membelenggu dirinya masing-masing. Kesampingkan dulu lah, masih lama. Ini masih lama ya. Ya masih beberapa tahun lagi untuk pilkada. Sekarang mah fokus aja ngebangun Kuningan jadi lebih baik kayak gitu ya. Tapi nggak bisa disalahkan juga kayak gitu kan, bahwa sebagai anggota partai, kader partai, ya kembali lagi bahwa partai politik adalah organisasi yang terstruktur, yang di dalamnya terdapat individu-individu yang memiliki nilai, orientasi, dan tujuan yang sama untuk memperoleh kekuasaan. Sehingga dari memperoleh kekuasaan ini, dia bisa memberikan manfaat atau keuntungan baik ideal maupun material terhadap anggota partainya kayak gitu kan. Jadi sebenarnya hal yang substansi dari partai politik itu ya kekuasaan. Ya mungkin karena mereka sebagai anggota partai, ya nafsu untuk berkuasanya ya mempengaruhi dirinya masing-masing. Cuman gimana ya, kalau menurut saya mah ya udah, itu kan masih lama. Yang sekarang mah ya udah gitu, fokus untuk Kuningan aja lah gitu ya. Saya setuju. Nah, kemiskinan tuh perlu nih kan gitu ya. Ekonomi paling gitu. Supaya memang para dua figur Kuningan ini bisa mengelaborasikan pemikiran, mengkolaborasikan pemikiran, idenya, dan mengaktualisasikan potensi dari dirinya masing-masing maupun dari potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kuningan kayak gitu. Jadi
potensi secara universal yang terintegrasi di Kabupaten Kuningan ini bisa diaktualisasikan lebih baik lagi sehingga potensi ini bisa membangun Kuningan loh. Bisa menjadi hal yang lebih positif mungkin ya. Nah, bisa membangun Kuningan, meningkatkan perekonomian masyarakat Kuningan. Seperti itu. Nah, mungkin dari Aparhan ada pesan untuk para pemuda saat ini mengenai politik, terutama pemuda anak-anak sekarang lah kan, anak-anak milenial gitu. Mungkin ada pesan sendiri mengenai politik ini. Kalau misalnya pesan, kembali lagi ya saya ke statement yang saya atau narasi yang saya bangun dari awal sampai sekarang ini. Saya tidak membangun kepentingan apa-apa loh, gitu ya. Saya tidak membangun kepentingan apa-apa karena saya masyarakat biasa, pemuda biasa seperti rekan-rekan yang emang sedang belajar dan lagi belajar. Saya hanya memberikan pendapat dan perspektif, ya kan, berdasarkan apa yang saya analisis dan apa yang saya nilai gitu, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar dan apa yang saya baca kayak gitu. Jadi pesannya begini saja, aktualisasikan potensi yang ada di diri setiap pemuda khususnya di Kabupaten Kuningan ya. Miliki jiwa, nilai-nilai dalam diri untuk tetap berkompetisi. Karena memang kita harus memiliki pemikiran-pemikiran yang radikal dan revolusioner dalam menghadapi perubahan zaman. Jadi jangan diartikan radikal dan revolusioner ini sebagai hal yang ekstrim gitu. Enggak. Kita harus redik itu kan artinya kan akar. Berarti kita tuh harus mengakar kayak gitu kan. Kalau berpikir kayak gitu, harus mengakar kayak gitu. Jadi kalau saya berbicara revolusioner, radikal, jangan diorientasikan saya sebagai seorang komunis gitu. Jangan kayak gitu kan. Saya hanya memberikan pendapat bahwa kita tuh harus memiliki tekad gitu ya, tekad, tujuan yang jelas, terus cita-cita dan keinginan, apalagi untuk membangun Kabupaten Kuningan. Nah, jadi pesannya manfaatkanlah waktu atau misalnya kondisi rekan-rekan ketika sedang muda, karena memang ketika sedang muda ini kita masih memiliki pola pikir atau pikiran, ide, gagasan yang luas, terus yang baik kayak gitu, sehingga kita bisa bekerja lebih baik kayak gitu ketimbang orang-orang tua yang emang sudah sepuh ya kan, dari tenaga juga kan udah berkurang gitu. Ayolah Kuningan gitu, khususnya pemuda Kuningan, ayolah bangkit kayak gitu ya, bangkit membangun Kuningan. Jadi ini juga ya itu pasti regenerasi. Ya, regenerasi kayak gitu kan maju tidaknya suatu bangsa tergantung pemudanya ya, gitunya. Nah, pesannya ya jangan, harus melek politik lah. Gitunya buat pemuda Kuningan khususnya harus melek politik dan juga harus lebih banyak membaca buku. Ingat, literasi supaya kita memiliki daya analisis yang kuat gitu. Kita kan negara Indonesia kan tingkat literasinya sangat rendah di dunia. Nah gitu, jadi tingkatkanlah budaya literasi. Baca apa aja gitu, koran, buku, majalah dan lain sebagainya. Novel bisa jadi untuk langkah awalnya untuk meningkatkan budaya baca, baca novel aja dulu deh. Ya, lebih menarik. Nah, menarik. Setelah itu mungkin baca hal-hal yang lain gitu ya. Kayak gitu. Jangan langsung dikasih ini yang sulit, ntar ketertarikannya berkurang ya. Intinya mah harus melek politik lah kayak gitu.